Personel SAR Mahadipa Saiful Malik menceritakan proses penemuan korban kedua dari jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulo Saraung, Kabupaten Pangkep pada Senin 19 Januari 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Saiful Malik menceritakan penemuan korban bermula saat dirinya berupaya mencari jalur menuju lokasi penyelamatan di sekitar titik jatuh pesawat. Ia menyisir area di sekitar posisi kepala pesawat sebelum akhirnya bergerak ke arah kanan lereng gunung. Saat itulah korban ditemukan dalam posisi tengkurap. Berdasarkan temuan sementara, identitas korban adalah perempuan. Korban mengenakan pakaian non-uniform berupa celana jeans dan sepatu kets berwarna hitam. Sementara bagian atas diduga bukan seragam penerbangan. Ya, jadi ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Nah, terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui. Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan. Dan masih ada ini nemtek ya, perempuan. Kondisi posisi tengkurap, bagian perut agak terburai, terus kaki patah, baju ada utuh tuh, kepala masih ada. Saya tambah baju warna hitam. Non uniform sih, kayak mungkin celana kets, sepatu kets, celana jeans, cuma baju uniform ATR ya. ATR. Terus setelah ditemukan diapakan lagi? Itu kita sempat nunggu kantong mayat agak lama datang, kita packing, terus kita mobilisasi semaksimal mungkin ke jalur utama. Jadi turun. Jadi saya tambahkan Bang, tadi waktu setelah ditemukan Bang Ipul dari Arai, kita melihat situasinya medan yang sangat berkabut, cuacanya berkabut, jalan sangat terjal, curam di kedalaman 300 ya Bang? Ya, posisi setelah kita temukan itu, kita mencari jalan alternatif karena ini udah pukul 3 lewat dan berkabut. Jadi kita ambil alternatif, kita tutup sementara. Ternyata kantong mayat datang, jadi kita pindahkan ke yang lebih aman dan sudah kita gantung jalur. Awalnya kita sudah tutup ya. Kita sudah tutup plastik. Mau tinggal aja dulu. Tiba-tiba kantong mayat datang, akhirnya kita kerja bawa ke jalur utama. Kalau posisi mayat sudah bergeser dari temuan awal. Sudah bergeser kurang lebih 25 meter ke kanan. Dalam kantong. Dalam kantong kita gantung. Itu posisinya jarak kurang lebih sekitar 350 meter ya. 350 meter. Dari puncak. Tapi memungkinkan nggak untuk dievakuasi? Memungkinkan. Kalau kita lagi dievakuasi ke puncak sangat memungkinkan. Kalau tapi melewat helikopter kayaknya berat medannya. Mungkin di puncak bisa kalau tidak berkabut. Jalur darat ya untuk evakuasi ke puncak. Naik dulu kita sudah briefing teknis sih untuk persiapan besok. Jadi pakai tali ceritanya. Puncak dulu baru turun pos ke sini. Puncak dulu baru turun. Nah, dari puncak ke sini itu yang belum tahu. Ya belum, kita ini mekanisme untuk dari puncak turun ke sini. Ada dua opsi antara udara dan betul. Darat. Ada dua opsi. Katanya sudah digeser ke jalur ya. Sudah. Artinya ini jalur apa ini? Jalur pendakian, jalur SAR memang? Jalur SAR. Menggunakan tali. Itu apakah kemungkinan besar akan dievakuasi ke pos-pos ini dulu atau cari perkampungan terdekat? Rencana terakhir sebelum kita turun lewat jalur pendakian. Berarti nanti kemungkinan besar Iya, kita lihat situasi kondisinya. Karena memang di atas benar-benar kami sampai jarak pandang hanya 1 meter. Iya, berkabut badai. Jadi semaksimal. Dekat nggak dari serpihan? Sangat dekat dari serpihan. Yang paling dekat itu baterai. Baterai. Yang saya lihat paling dekat dengan dia itu baterai. Baterai dan apa saja lagi?
Yang paling dekat dengan potongan besar mesin, engine kayaknya. Terus ada oil pump, oli saringan oli. Ada banyak beberapa. Kalau posisi korban dengan korban yang pertama jauh tidak, atau ada berapa meter? Pertama korban Di agak Ini jauh. dia kurang lebih 100-an kayak 100-an agak jauh sih. infonya sih agak jauh. Soalnya jauh. saya tidak terlalu Kita di update pengumuman yang pertama. Pertama nggak sempat dilihat ya. saya Kami nggak sempat lihat info kita yang baru pertama. naik tadi pagi. Tadi pagi. Kalau posisi korban ini di sebelah mana lereng atau sebelah mana gunung dari Sarau? Pas di bawahnya. Selatan. 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 Dia tersangkut di kayu. Korban ini tersangkut di kayu, ada kayu. Kalau tidak ada kayu ini udah jatuh ke bawah. Masih dalam pulau lagi. Iya. Ya. Jadi jenazahnya masih tertahan di atas. Kenapa? Masih tertahan. Sekarang Masih di atas. Masih di atas. Jenazah masih di atas karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk evakuasi. habis itu sudah di packing, Kita sudah sudah- digeser sedikit. Kasih tempat yang lebih berarti aman. sudah siap evakuasi. Sudah Siap. evakuasi. Jadi Siap plan itu evakuasi. kok besok rencana dinaikkan, terus masih mau nyisir di situ karena potensi masih banyak, kira-kira ada paket lain. Karena dekat ekor di situ. Ya dekat. Sudah aman. Untuk posisi korban sudah aman. Kita diikat gantung, Kantong mayat dan di gantung mayat. Yang Gantung di mayat. pohon dulu supaya ini ya. Ya Iya. betul. Betul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.